Shalom, dimanapun Anda berada, saya yakin dan percaya kita semua masih dalam lindungan Tuhan sampai saat ini. Nama saya Nathan Wahyudi, saya bersyukur Tuhan memanggil saya menjadi seorang pelayan dan memilih lewat kampus Sekolah Tinggi Teologi Advent Papua. Saya percaya inilah tanggung jawab saya sebagai orang muda untuk menggunakan hidup saya untuk pelayanan Tuhan. Dan saya adalah angkatan ketiga. Sedikit kesaksian dalam pelayanan kami di Bade. Ketika saya hendak ditugaskan, saya bingung, ini tempat apa nih? Saya coba cari di Google. Belum keluar saat itu, saudara-saudara, 2 tahun lalu. Tapi puji Tuhan, tempat ini sangat luar biasa buat saya. Segalanya serba baru dalam kehidupan saya. Come on. Mungkin saat ini saudara-saudara sementara beribadah di rumah masing-masing. Kami juga melakukan hal yang sama, bukan karena pandemik virus corona, tapi karena keadaan. Kami belum memiliki gereja untuk kami gunakan untuk ibadah, dan kami ibadah dari rumah ke rumah untuk saling menguatkan satu sama lain. Dan ternyata saudara-saudara, pekabaran misi 3 malaikat bukan hanya sampai di Bade, ternyata sudah masuk ke pelosok-pelosok, sudah masuk ke beberapa tempat yang ada di sekitar Bade. Sebagai manusia yang lemah, saudara-saudara, saya tidak bisa membelah diri untuk hadir di mana-mana. Di setiap tempat membutuhkan pelayanan. Saya meminta satu dan Tuhan memberikan satu pasang. Ini sungguh sangat luar biasa. Kemudian kami dapat memaksimalkan pelayanan kami dari satu tempat ke tempat yang lain untuk pekabar ini. Kami memiliki begitu banyak tantangan, saudara-saudara. Apalagi di tempat seperti ini. Plus kami tidak punya transportasi sendiri dan kami harus bergantung kepada keadaan. Jika hitung-menghitung, saudara, tiket pesawat kalah, saudara-saudara. Kami juga mengaktifkan kembali pelayanan sekolah sahabat cabang yang ada di Kampung Yamin. Kami percaya meskipun hanya 2 keluarga, pekerjaan Tuhan akan terus tersebar dari kampung ini. Jadi jangan aduh. Bapak Raffles, ayo kita ke gereja. Tentunya sebagai orang muda, saudara-saudara, ini adalah tantangan terbesar dalam hidup saya, di mana saya harus berjuang. Tidak ada signal, tidak ada internet, tidak ada listrik. Wah. Tapi inilah pelayanan, inilah pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Puji Tuhan, luar biasa sekali pekerjaan Tuhan. Hal-hal yang tidak mampu saya pikirkan, Tuhan membuka jalan semua itu. Pada pagi hari ini, saya sebagai pendeta Injil akan membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudara, terdapat 3 kata kerja dalam Matius pasal 28 ayat 19. Kita dapat melihat dalam Alkitab kita soal pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan kemudian baptis. Poreu tentes, matateu sate pantataete, dan terakhir adalah baptisontes. Saudara-saudara, dari ketiga kata kerja ini memiliki pengertian yang sangat dalam, saudara-saudara. 2 jenis kalimat yang berbeda. Yang pertama saudara bisa lihat yaitu kalimat participle, yang kedua adalah kalimat imperatif. Participle adalah bagian atau kata yang berpartisipasi dalam setiap kehidupan manusia, dan kalimat ini merupakan kalimat kebiasaan yang sering juga dilakukan secara terus-menerus oleh siapa saja. Tapi berbeda dengan kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mau tidak mau harus Anda lakukan. Jadi, 2 perbedaan dari 3 kata tersebut. Pergilah atau having gone, dan kemudian baptisontes atau baptizing atau baptis bukanlah bentuk imperatif tetapi bentuk participle. Artinya saudara-saudara, Anda bisa pergi kapan saja, kita semua bisa membaptis kapan saja, kita semua bisa baptis kapan saja, mau sekarang, mau besok, atau mau sabat depan, atau mau tunggu sampai sesuka hati kita lah. Itu terserah dari diri kita sendiri. Bicara soal pergi, saudara-saudara, jika Anda seorang pelajar, Anda pegawai kantoran, atau apapun lah itu, ketika Anda sudah punya tanggung jawab, bagaimana Anda mau pergi? Mau pergi kemana? Tidak semua orang bisa pergi, saudara-saudara. Hanya orang tertentu yang Tuhan utus. Hanya orang tertentu yang bisa pergi. Yaitulah mereka yang dipilih, yang memiliki komitmen untuk pergi melayani, menjangkau sesama satu dengan yang lain. Begitu juga dengan baptis, saudara-saudara. Tidak sembarang orang bisa membaptis. Hanya orang tertentu, hanya orang yang punya mandat atau punya kuasa untuk membaptis. Tapi bagaimana dengan menjadikan murid, disciple of the nation? Bagaimana saudara-saudara? Itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Tugas tanggung jawab kita sebagai umat-umat yang sudah ditebus oleh Allah. Mengaku diri sebagai orang Kristen, itu sudah tugas tanggung jawab kita. Di dalam ayat yang ke-20, perbandingan soal menjadikan murid dan ajarlah. Ini penting saudara-saudara. Menjadikan murid, ajar. Apa maksudnya saudara-saudara? Menjadikan murid, ajar. Sama saja itu saudara-saudara. Artinya apa? Pembelajaran terus terjadi selama kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai Ia datang yang kedua kali. Demikian kesaksian singkat yang dapat kami bagikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk terus semangat dalam penginjilan, jadi kekuatan untuk iman kita semua dalam masa-masa seperti ini.